Oke guys, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua, masih dengan modul ke-8. Nah, untuk tes formatif yang kedua ini terkait dengan barulah lebih ke rinci lagi terkait dengan teori kinetik gasnya itu sendiri dan hukum termodinamika harusnya. Oke, so untuk nomor 1, 200 gram. Oke, aluminium. Oke, kita punya M-nya adalah 200 gram ya. Oke. Atau setara dengan 0,2 kg karena dibagi dengan 1000. Terus kemudian dipanaskan dari 20 sampai 100. Oke, berarti di sini kita punya T1-nya adalah 20 derajat Celcius dan kemudian kita punya T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Yang dimana di sini kalau kita hitung langsung aja ya terkait dengan delta T-nya pasti ya 100 kurang 20. Berarti jawabannya adalah 80 derajat Celcius. Nah, kemudian ditanya adalah perubahan energi dalam. Ya, perubahan energi dalam alias delta U-nya itu berapa sih? Nah, sebenarnya ini ada hubungan dengan yang namanya hukum satu termodinamika. Nah, tapi di mana di sini mungkin untuk klaim terlebih dahulu ya, karena untuk hukum termodinamika ini tergantung sama sudut pandang. Karena ada beberapa sudut pandang yang mengatakan bahwasanya untuk delta U itu adalah Q ditambahkan dengan W. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya delta U itu sama dengan Q dikurangkan dengan W. Nah, ini tuh ada beberapa sudut pandang bahwasanya ini tergantung sama arah W yang dibahas gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk dengan skenario yang A, maka nanti barunya pakai yang plus, dan kemudian untuk skenario yang B baru alias skenario yang berlawanan itu baru pakai yang minus. Nah, jadi makanya di sini harus hati-hati terhadap, mungkin lihat dulu sumber teorinya apa yang digunakan gitu ya. Oke, jadi di sini kalau kita anggap mau Q plus minus W deh sementara gitu ya. Oke. Karena di sini sebenarnya kalau emang kalian mau sebenarnya ini adalah bukan delta U sebenarnya. Ya, karena terkait dengan perubahan energi dalam tuh ya kalau ketika kita bahas yang namanya ya ada proses kayak isobarik, adiabatik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di mana dengan menganggap bahwasanya di sini karena bukan merupakan sebuah sistem, ya berarti bisa kita katakan bahwasanya delta U-nya ini akan persis setara dengan nilai Q-nya. Gitu ya. Jadi di sini W-nya kita tulis sementara adalah sama dengan 0. Nah, terus untuk Q-nya itu adalah ya seperti kita tahu bahwasanya ini adalah MC kali delta T. Ya, berarti M-nya apa? M-nya aluminium kali C-nya aluminium kali delta T-nya aluminium. Tapi sayangnya di sini tidak diberitahukan langsung juga bahwasanya ini C-nya adalah kalor jenis. Kalor jenis aluminiumnya tuh berapa? Nggak dikasih tahu langsung di sini. Ya. Jadi harus cari dulu nih untuk kalor jenis daripada aluminium tuh berapa ya. Nah, oke, untuk C aluminiumnya itu saya nyari ya di internet untuk si ininya adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius. So, udah sesuai semua ya satuannya ya. Oke, berarti delta U-nya sendiri sama dengan M-nya adalah 0,2 kali dengan 900 kali dengan 80. Maka delta U-nya sama dengan ini berarti 0,2 kali 80 aja 16 kali 900 berarti. Nah, tapi di sini ada satu menarik. Kenapa nggak perlu kita lanjutin sebenarnya? Ini jawabannya kan 14.400 sebenarnya ya. Ada yang menarik apa? Ya, satunya minta dalam kilokal. Nah, kalau dalam kilokal berarti ya C aluminium tuh ada dalam satuan kilokal adalah sebesar 0,21 kalori per gram derajat Celcius. Berarti apa? Ya, ini kita nggak perlu udah rubah dalam bentuk dalam satuan kilogram. Jadi di sini langsung aja kita hitung terkait dengan 200 ya, 200 dikalikan dengan 0,21 kali dengan 80 ya kan. Nah, ini kan 200
kali 21 gitu ya hitungannya. 200 kali 2 kali 21 adalah 42, kali dengan 8 adalah 16, 1 33, 336 gitu ya, 336 alias 3360 kalori. Tapi di sini mintanya dalam kilokal. So berarti kita bagi 1000. Nah, kalau ini dibagi 1000 hasilnya adalah 3,36 kilokal, atau jawaban yang mendekati adalah yang A, seperti itu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi karena kalau jenis aluminiumnya mungkin nggak dipakainya 0,21, mungkin 0,20 berapa gitu ya kalau berdasarkan textbooknya gitu. Nah, kalau semisal tadi kita pakai yang joule, sebenarnya sama aja. Kalau misalnya nggak pede, ini kita mau pakai yang joule misalkan ya. Seri ini kita mau pakai yang joule. Berarti 0,2 ya, karena kan dimintanya ini kalau joule per, kalau C aluminiumnya adalah 900 joule per kilogram derajat Celcius, maka ini harus 0,2 kilogram dikali dengan 900 dikali dengan 80. Nah, tadi kan jawabannya adalah 16 kali 900 ya kan. Nah, 16 kali 9 itu adalah 144. Nah, jadi ini sebenarnya jawabannya adalah 14.400 joule. Nah, tapi karena di sini mintanya adalah kilokalori atau kalori, maka kita harus mengkonversi satuannya. Nah, untuk 1 kalori itu 4,18 joule. Ya, jadi 1 kalori itu setara dengan yang namanya 4,18 joule. Jadi kalau ini kita hitung berarti 14.400 dibagi dengan 4,18 dalam satuan joule. Nah, berapa gitu kan ya? Dalam satuan kalori nanti hasilnya. Coba kalau kita hitung 14.400 itu kalau dibagi dengan yang namanya 4,18, maka jawabannya adalah 3.444,97 ya, atau 98 ya. 3.444,98 kalori. Nah, so kalau kita mau rubah kilokal ya tinggal bagi 1000 gitu ya. Jadi jawabannya berapa? 3,4445 kilokalori. Ya, jawabannya ya sosola mendekati gitu. Nah, kalau emang ternyata di sini juga kalau emang kita pakai mungkin bukan 900, mungkin pakainya 890-an gitu. Ya, 897 kah atau 898 kah gitu ya. Karena ya namanya definisi aluminium itu adalah udah campuran sebenarnya gitu ya, kecuali aluminium murni. Nah, itu beda cerita lagi ya. Oke. So, untuk nomor 2, nah kita lanjut ya ke nomor 2. Kita punya informasi untuk jika 1 kg zat ya, berarti M-nya adalah 1 kg, yang dimana dipanaskan dari suhunya 20 sampai 100 derajat Celcius. Berarti 20 derajat Celcius sampai T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Berarti di sini kita cari untuk delta T-nya adalah 100 kurang 20. Berarti ini setara dengan yang namanya 80 derajat Celcius. Nah, kemudian ditanya perubahan energi dalam alias delta U-nya adalah sebesar 2 kali dengan 10 pangkat 5 joule. Nah, yang ditanya adalah besarnya panas jenis atau kalor jenis alias C gitu ya. Nah, kalau saya biasa pakai simbolnya, CZ-nya ini berapa gitu ya. Nah, berapa? Dan di sini satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius, dan karena ini satuannya udah sama semua, ya berarti tidak ada yang perlu kita rubah. Yang dimana di sini kita pakai delta U-nya adalah ya langsung aja ya, MC kali delta T, yang berarti ini 2 kali dengan 10 pangkat 5 sama dengan 1 kali C kali 80. Nah, berarti sama-sama kita bagi dengan 80 gitu ya. Sama-sama kita bagi dengan 80, berarti C sama dengan 2 kali dengan 10 pangkat 5, atau mungkin kita tuliskan 200.000 ya. 200.000 dibagi dengan 80. Nah, maka kan ini sama-sama dibagi 10, jadi nolnya hilang 1 gitu ya. So, tinggal dihitung tuh ya kan. 20.000 ya, 20.000 dibagi dengan 20.000
dibagi dengan 8, maka jawabannya adalah 2500 ya. Jadi di sini massa jenis zatnya adalah kalor jenis zatnya atau panas jenis zat tersebut adalah 2500 dengan satuan adalah joule per kilogram derajat Celcius ya. Oke, jadi jawaban nomor 2 adalah yang B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, sebuah tabung yang tutupnya berupa piston berisi 10 mol gas helium. Berarti N-nya adalah 10 mol. Nah, dengan tekanan 0,5 atm, nah 0,5 atm, dan temperaturnya berarti T-nya adalah 27 derajat Celcius. Nah, kemudian dipanaskan secara isobarik. Berarti apa? Tekanan tetap. Oke, tekanan tetap. Nah, di mana untuk sampai 87 derajat Celcius? Oke, berarti di sini ada T1, ada T2 ya. 87 derajat Celcius. Nah, jumlah kalori yang diserap yaitu adalah terkait yang ditanyakan adalah Q-nya itu berapa. Gitu ya. Nah, oke. So, di sini mungkin sebelum saya lanjutin saya tambahkan ya informasi terkait dengan ini di sini. Untuk kalor jenis aluminium yang digunakan pada BMP FISD 4211 itu adalah sebesar 876 ya. 876 joule per kilogram derajat Celcius ya. Jadi kalau emang tadi kita kerjain pakai ini sih harusnya ya, coba kita cek dulu. Kalau kita hitung ya di bagian bawahnya itu, maka berarti 0,2 kali dengan 876 gitu ya, dikalikan dengan yang namanya 80, jawabannya adalah 14.016 ya. Jadi di sini terkait dengan delta U-nya adalah 14.016 joule. Kemudian di sini dibagi dengan yang namanya 4,18 gitu ya. Sehingga kalau dibagi dengan 4,18 jawabannya adalah sebesar 3.353,1 kalori. Atau kalau kita bagi 1000 jadinya adalah 3,3531 kilokal ya, atau kilokalori. Ya, dan sesuai ya dengan opsi yang ada di pilihan gandanya, yaitu adalah 3,35 gitu. Oke, nah untuk nomor 3 di sini tapi sekedar info aja bahwasanya untuk mungkin di sini ya. Ini kita ngikutin BMP. Jadi delta U-nya tuh emang rumusnya tuh sebenarnya seperti ini, langsung template gitu ya. Nah, untuk nilai di sini, untuk nilai Q-nya gitu ya. Nah, di sini untuk hukum satu termodinamika yang digunakan di FISD itu adalah delta U ditambah gitu ya, pakainya adalah ditambah. Nah, di sini masalahnya adalah delta U-nya belum ada, W-nya juga belum ada. Maka kalau kita mau mengerjakan ya sudah, untuk nilai W-nya tinggal kita hitung dengan apa? Ya, di sini nilai W-nya karena dia adalah isobarik, maka kita bisa hitung dengan yang namanya P dikalikan dengan delta V. Nah, tapi yang jadi masalah di sini adalah volumenya nggak ada. Bahkan volume awalnya pun kita nggak tahu, gitu ya. Harusnya di sini ada keterangan volumenya tuh berapa sih, gitu ya. Baik either antara ya ini harusnya sih ya tabungnya itu sendiri. Cuma masalah ukurannya nggak tahu kita di awalnya tuh berapa gitu ya. Nah, oke, jadi UP sama dengan P dikalikan dengan delta V, yang dimana kalau emang kita beranggap bahwasanya delta V-nya ya emang nggak ada gitu. Nah, sedangkan untuk delta U-nya sendiri, kalau semisal disuruh menghitung, delta U-nya pakai yang MC delta T ternyata gitu ya. Delta U-nya sama dengan M kali C dikalikan dengan delta T gitu ya, MC delta T. Nah, kalau ini kita bisa cari yang dimana terkait dengan masanya, kan masanya belum ada. Nah, kalau masanya kita bisa cari, yaitu adalah dengan menggunakan
Ya, N sama dengan G per AR atau per MR gitu ya. Nah ya sudah, untuk N-nya itu 10 sama dengan G gitu yang kita mau cari alias masanya per berat atomnya, berat atom relatif gitu ya. Untuk gas helium, untuk AR-nya itu jawabannya adalah sebesar 4 ya. Nah, 4 nih. Berarti untuk G-nya berapa? G-nya adalah 40. 40 apa? 40 gram ya, jangan lupa. Nah, oleh karena itu kalau delta U-nya, karena di sini kita punya C untuk C aluminium ya. Nah, untuk kalau jenis gas helium itu nilainya adalah 302 joule per kilogram derajat Celcius ya. So dari sini juga kita sudah punya informasi bahwasanya untuk delta T-nya berapa di sini. Ya, delta T-nya adalah 560 derajat Celcius ya. So berarti delta U-nya sama dengan 40 per 1000 gitu ya. Karena di sini kita langsung aja ya. Di sini saya tulisnya adalah dibagi 1000, berarti jadinya adalah 0,04 kg. Nah, 0,04 kg dikalikan dengan C-nya adalah 302 kali dengan 60. Oke, delta U-nya emang bisa kita cari gitu kan ya. 0,04 dikali dengan 302 dikali dengan 60, maka jawabannya adalah 724,8 joule. Oke, tapi sayangnya adalah ya di sini P-nya kita nggak bisa cari, untuk W-nya kita nggak bisa cari. Nah, kenapa? Karena di sini untuk nilai V awalnya itu nggak dikasih tahu ya, nilai V awalnya tuh nggak dikasih tahu. Kalau emang kita misalkan V1-nya kita dikasih tahu atau mungkin volume awalnya ada gitu ya, sebenarnya bisa kita gunakan gitu, atau kita gunakan pendekatan lain seperti ya, kalau misalnya kita mau menghitung bahwasanya untuk delta V ini kan sebenarnya adalah ya V2 kurang V1 kan gitu ya. Nah, untuk V2-nya itu sebenarnya kita bisa pakai pendekatan daripada hukum gas ideal gitu ya. P1 kali V1 per T1, atau sorry, pertama kan awalnya PV sama dengan nRT itu akan bernilai konstan gitu ya. Nah, karena nilai konstan berarti bisa kita juga tulis bahwasanya perbandingan antara gitu ya, antara V dikalikan dengan T ya. Atau mungkin kita tulisnya begini aja deh. Secara umum perbandingannya adalah seperti ini, yang dimana karena P-nya tetap, maka kita bisa hilangkan dari persamaan ini. Jadinya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, kalau kita punya V1, maka kita bisa cari nanti V2-nya itu sama dengan berapa. Yang dimana ini kalau kita tulis rumusnya berarti V1 per T1 dikalikan dengan T2. Dan perlu diperhatikan bahwasanya gitu ya, di sini suhunya harus dalam satuan Kelvin. Jadi ini kalau kita rubah dalam satuan Kelvin berarti jadinya ini adalah ditambahin 273 300 Kelvin, sedangkan ini 360 Kelvin. Dan nanti kalau kalian menghitung di sini yang kalian masukkan untuk V2 misalnya nanti ada angkanya per T1-nya adalah 300 kali dengan 360, barulah ketemu tuh nanti V2-nya berupa angka, kita tulis bahwasanya ya V2 aja gitu ya, atau mungkin X. Nah, nanti kalau udah ketemu nanti delta V sama dengan X dikurangkan dengan V1-nya itu berapa gitu ya, kita tulis adalah Y. Ya nanti tinggal dimasukin nih, W sama dengan P-nya itu adalah 0,5 kali dengan 10 pangkat 5, karena harus satuan SI ya. ATM itu kalau dirubah ke satuan sistem internasionalnya adalah Pascal atau setara dengan 10 pangkat 5. Nah, dikalikan dengan nilai daripada ini, X dikurangkan dengan Y itu berapa. Ya, udah ketemulah tuh, barulah jawaban nilai Q-nya tuh ada. Nah, tapi sayangnya ini nggak ada gitu loh ya. Nah, jadi untuk nomor 3 ini ya jawabannya ya saya nggak bisa jawab karena informasinya kurang. Nah, tapi mungkin informasi tambahan gitu ya.
di luar daripada buku yang ada di sini. Sebenarnya kalau emang kita beranggapan bahwasanya gitu ya, bahwasanya untuk delta U-nya sebenarnya mungkin entah saya sempat pernah baca gitu ya. Terkait dengan delta U, apalagi kan ini terkait dengan gas. Gas helium itu adalah gas yang monoatomik gitu ya. Nah, jadi untuk perhitungannya sendiri gitu ya, terkait dengan nilai daripada si delta U itu bisa kita gunakan pendekatan seperti ini sebenarnya. Q sama dengan derajat kebebasan gitu ya, alias ada koefisiennya gitu ya. Kemudian dikalikan dengan yang namanya F per 2 dikalikan dengan yang namanya NR kali dengan delta T ya. Oke. Nah, jadi karena berhubung ini bukan Q ya, melainkan delta U, Ini terkait dengan delta U. Nah, karena berhubung ini adalah termasuk gas helium gitu ya. Gas helium itu yang satu doang gitu ya, monoatomik. Berarti F-nya nanti kita pakainya 3. Jadi makanya untuk helium ketika kita bahas delta U-nya sama dengan 3 per 2 dikalikan dengan N-nya 10 kali R-nya itu berapa? R-nya adalah sebesar, karena di sini mau pakainya apa? Jadi R itu bisa 8,314 Joule per mol Kelvin, atau mau pakai yang 0,082 atau 0,082 liter kali ATM per mol Kelvin. Nah, karena berhubung kita maunya dalam satuan Joule, berarti ini kita pakainya adalah 8,314 dikali suhunya, ya perubahan suhunya adalah yang ini nih, 60 Kelvin. Ya sudah, dihitung nanti jawabannya dapat jawabannya adalah Joule. Tapi karena kita ngikutin aja lah textbook yang ada di ini, delta U-nya adalah pakai M kali dengan C, yang dimana ternyata pas saya cek di latihan atau contoh soalnya, ternyata untuk C yang digunakan tuh bukan 302 ya, bukan 302. Nah, 5302 ternyata gitu ya yang digunakan gitu ya dalam satuan C ini. Jadi saya agak sedikit ragu juga apakah yang benar 302 atau 5302. Karena kan ini kita bahas ngikutin BMP ya, ngikutin data BMP. Makanya kenapa di sini pas kita kerjain pakai yang 900 gitu ya, mungkin kalau cek di Inet gitu ya, beda jawabannya gitu. Dan biasanya untuk di Tuton kalau emang ternyata beda sumber, kadang suka ditanyain dapat dari mana gitu ya. Dan terus kalau emang ternyata tutornya juga pengennya ngikutin BMP, ya sudah, maka jawaban yang tadi ini yang 3,445 tuh dianggap salah gitu ya. Oke. Jadi intinya nomor 3 di sini jawabannya ada yang kurang. Karena apa? Ya karena kita nggak tahu V1-nya berapa. Intinya awalnya tuh nggak tahu, dikasih tahu berapa liter kah gitu untuk heliumnya gitu. Kalau kita tahu aja gitu. Ya kalau kita tahu ya sebenarnya bisa kita kerjakan, karena ya itu tadi kita bisa nyari V2 nya lewat sini, terus nanti langsung dicari delta V nya ketemu sekian ya. Oke, so dengan begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 di sini kita punya informasi bahwasanya 100 gram gas nitrogen, jadi masanya adalah 100 gram. Kemudian di sini ada gas nitrogen, alias berarti N2. Kemudian pada volume konstan berarti adalah isohorik gitu ya, isohorik. Nah, pada isohorik nanti aja deh belakangan ya. T1-nya adalah 20 derajat Celcius, kemudian untuk T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Nah, dari sini berarti bisa kita hitung untuk delta T-nya adalah sebesar 80 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah besar kalornya ini berapa? Ya sudah, berarti langsunglah kita jawab. Untuk Q sama dengan delta U ditambahkan dengan W. Nah, untuk perhitungan W-nya itu W sama dengan P kali dengan delta V. Nah, tapi karena volumenya konstan, maka apa yang terjadi? Ya, kalau delta V sama dengan V2 kurang V1, tapi kalau V2 sama dengan V1, maka delta V-nya sama dengan 0. Maka nilai W-nya adalah P dikali dengan 0. Ya, nilai W-nya 0.
gitu ya. Makanya pada isohorik W itu akan selalu 0. Ya, oke. Nah, untuk delta U-nya, maka yang perlu kita hitung, gimana kita ngitungnya gitu ya. Maka delta U-nya ya kita pakai yang MC delta T gitu ya. Nah, untuk M-nya kita cari dari mana? Ya udah pakai yang mol sama dengan massa per berat molekul gitu ya, atau MR lah ya, massa molekul relatif. Molnya, oh ternyata udah ada, 100 gram udah ada ya, jadi nggak usah dicari. Nah, maka delta U-nya sama dengan, nah di sini C-nya, ya C daripada gas nitrogen itu kalau based on data yang ada di BMP nilainya adalah sekitar 1037 ya, 1037 joule per kilogram derajat Celcius. So di sini masanya harus dalam satuan kilogram, yang artinya berarti 0,1 kilogram. Ya sudah, 0,1 kali dengan 1037 gitu ya, dikalikan dengan delta T-nya adalah 80. Ya sudah, delta U-nya sama dengan berapa tuh, ya kan? Ya udah, tinggal kita hitung. Untuk si 0,1 kali 80 ya harusnya udah 8 lah ya. Oke, 8 kali 1037, maka jawabannya adalah 8296 ya. 8296 dalam satuan apa? Joule ya. Oke. Berarti di sini nilai Q-nya itu sama dengan 8296 tambah 0. Berarti nilai Q-nya adalah 8296 joule, yang di sini diminta dalam kilokalori. Ya sudah, kita rubah dalam kilokalori dengan membagi dengan 4,18. Nah, ini satuannya nanti kalori ya. Nah, maka Q-nya adalah berapa tuh ya kan? Tinggal kita hitung. 8296 bagi 4,18 itu jawabannya adalah 1984,7 kalori, atau bisa kita katakan ini 1,9847 kilokalori. Nah, tapi karena di sini nggak mau ada desimal, maka bisa kita estimate ya 1,9 ya sekitar 2 kilokalori gitu ya. Maka jawaban soal nomor 4 adalah yang B. Seperti itu ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Untuk soal nomor 5 sendiri, sebuah lempeng besi dengan luas permukaan alias A-nya adalah 0,9 meter kuadrat dan tebalnya alias L-nya adalah sebesar 0,1 m. Salah satu permukaannya dipanaskan sampai T-nya adalah berarti bisa kita katakan bahwasanya saya punya sesuatu seperti ini kurang lebih gitu ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ternyata dengan tebalnya ini 0,1 mm gitu ya. Dengan di sini untuk luasnya ya, adalah sebesar berapa? 0,9 meter kuadrat. Di sini di sisi satunya dipanaskan. Oke. Jadi di sini mungkin kita anggap ya sebagian aja gitu ya, tapi bukan separoh gitu ya. Nah, ini bagian yang kiri, ini bagian yang kanan, yang dimana di sini salah satunya untuk di sini dipanaskan untuk T2-nya adalah sebesar 127 derajat Celcius, sedangkan di sini T1-nya adalah 127 derajat Celcius. Nah, besar konduksi kalor pada ini berarti ditanyakan adalah konduktivitasnya gitu ya. Terkait dengan K-nya ini berapa sih? Nah, di sini untuk menghitungnya adalah besar konduksi kalor pada lempeng tersebut. Nah, ini L-nya ya sama dengan 0,1 meter. Nah, itu adalah bisa kita katakan ada yang simbolnya H gitu ya. Atau mungkin langsung kita definisikan yang ditanya adalah Q per T ya, joule per sekon. Nah, di mana pada konduktivitas Q per T itu setara dengan yang namanya K dikalikan dengan A kali dengan delta T per L. Ya. Nah, jadi Q per T-nya, jadi joule per sekon gitu ya. Nah, konduktivitas termalnya ini berapa gitu ya. Nah, untuk di sini
untuk K besi gitu ya. Untuk besi itu nilainya adalah sebesar 67 Joule per meter sekon derajat Celcius. Ya sudah, berarti di sini kita langsung masukin 67 dikalikan dengan A-nya adalah 0,9 kali delta T-nya berapa? 100. Ya, 127 dikurangi dengan 27, jawabannya adalah 100. Per panjangnya adalah atau tebalnya adalah 0,1. Ya sudah, berarti untuk nilai Q per T-nya di sini ya tinggal kita hitung aja. 67 dikalikan dengan 0,9 gitu ya, dikalikan dengan 100, kemudian dibagi dengan 0,1. Maka jawabannya adalah 60.300 ya, 60.300 Joule per sekon. Seperti itu ya. Nah, oke. So, di sini untuk nomor 5 jawabannya ya tidak ada ya. Harusnya adalah 60.300 Joule per sekon. Oke. Nah, di sini mungkin ya either antara ada salah informasi ya, kayak mungkin tebalnya bukan tebalnya I don't think so untuk 0,1 cm, 0,1 meter. Mungkin ada desimeter atau mungkin 1 meter gitu ya. 1 meter yang dimana kalau dimasukin angka 1 jawabannya betul tuh pas 60-30 gitu ya, bukan 60.300. Karena kalau kalian cek 67 ini gini aja deh gitu kan ya. Ini kalau dihitung kan ini 1, ini 9 gitu ya. Nah, 67 kali 9 aja udah pasti 603. Ya, udah pasti 603. Kali 100 ya 60.300 gitu kan. Tuh. Oke, jadi nomor 5 nih jawabannya tidak ada ya. Oke, di pilihan gandanya. Dan kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, sebuah lempeng tembaga dengan luas permukaan A-nya adalah 0,1 meter kuadrat dapat mengkonduksikan panas sebesar, berarti itu Q per T-nya 5 kJ per sekon atau 5.000 Joule per sekon ya. Dengan jika beda temperatur, berarti delta T-nya adalah 100 derajat Celcius, maka tebal lempengnya alias L-nya itu berapa? Ya, tebal lempeng atau panjang konduktornya gitu berapa sih? Ya sudah, tinggal kita jawab. Berarti Q per T sama dengan K kali dengan A kali dengan delta T per L. Nah, Q per T-nya adalah 5.000 sama dengan untuk tembaga, nilai K-nya untuk tembaga itu sendiri sebesar 381 ya. Untuk K tembaga nilainya adalah 381 Joule per meter sekon kali derajat Celcius ya. 381 kali 0,1 kali dengan 100 per L, maka 5.000 sama dengan ya ini tinggal 381 dikali dengan 10 gitu ya. Maka jawabannya adalah 3.810 per L. Berarti untuk L-nya ya 3.810 ya per 5.000. Ya sudah, berarti berapa tuh kalau dihitung gitu ya. 3.810 dibagi dengan 5.000, maka jawabannya adalah sebesar 0,762 dalam satuan meter ya. So, untuk nomor 6 jawabannya adalah yang C. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke 4 soal terakhir untuk tes formatif kedua di modul ke-8. Nah, untuk nomor 7 terlebih dahulu ya. Untuk nomor 7 terlebih dahulu, kita punya informasi bahwasanya pembuluh darah kapiler di bawah kulit tubuh manusia dapat mengkonduksikan panas sebesar berarti nomor 7 dikasih tahu bahwasanya Q per T-nya itu adalah 200 Joule per sekon. Nah, melalui lapisan kulit, jika beda temperatur antara bagian dalam dan bagian luar kulit, itu berarti itu delta T-nya adalah 0,5 derajat Celcius. Luas permukaan tubuh yang saat itu dibahas adalah 1,5 meter kuadrat. Dan konduktivitas daripada lapisan kulit alias nilai K-nya itu sebesar 0,2
Joule per ms derajat Celcius ya. Jadi ini meter sekon ya, bukan milisekon, tapi meter sekon. Meter kali sekon kali derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah L-nya ini berapa? Ya sudah, tinggal Q per T sama dengan K kali A kali dengan delta T per L. Berarti 200 sama dengan K-nya adalah 0,2 kali 1,5 kali dengan 0,5 per L. Berarti L-nya sama dengan 0,2 kali 1,5 kali 0,5 per 200 ya. Berarti L-nya sama dengan berapa tuh? Ya, tinggal kita hitung dulu yang atasnya. 0,2 kali 1,5 dikali dengan 0,5, maka jawabannya adalah 0,15. Nah, kemudian dibagi dengan 200. Nah, berapa tuh kalau dibagi dengan 200? Maka jawabannya adalah 7,5 ya, 7,5 dikali dengan yang namanya 10 pangkat min 4 meter. Nah, tapi di sini kita maunya dalam satuan milimeter. Alias berarti di sini maunya dikali dengan 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 meter tuh. Jadi di sini biar sesuai ya, berarti 10 pangkat min 1 gitu ya. Atau bisa juga kita lakukan kayak biasa. Kalau di sini di sini ditambah 1 gitu ya, ditambah 1 berarti ini mundur 1. Minus 1. Berarti jadinya adalah 0,75 ya. Itu 0,75. Ini minus 1, mundur 1 langkah gitu ya. Jadi di sini berarti setara dengan yang namanya 0,75 mm. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, sebuah bola lampu mempunyai luas permukaan alias A-nya adalah 0,42 meter kuadrat, dapat meradiasikan kalor sebesar, berarti Q per T-nya ini dalam ini lagi bahas radiasi ya, 200 Joule per sekon. Nah, terus emisivitas bahannya. Nah, untuk E-nya gitu ya. Untuk E-nya sebesar 0,35. Kemudian dan temperatur ruangan tersebut satuannya adalah dalam satuan Celcius ya, derajat Celcius, yaitu adalah 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah besarnya temperatur bola tersebut. Nah, ini berarti kita harus cari gini. Karena ini untuk terkait dengan radiasi, Q per T-nya itu rumusnya adalah yang namanya E gitu ya, dikalikan dengan sigma dikalikan dengan A dikali dengan T pangkat 4. Nah, karena ada dua kondisi, berarti di sini kita harus ibarat kata ya 200 Joule per sekon itu akibat adanya perbedaan. Tapi seperti yang kita tahu bahwasanya ini kan rumusnya bukan karena bukan delta T. Jadi di sini delta T-nya nggak bisa kita langsung masukkan, ya. Nah, di sini sekedar untuk info lagi bahwasanya ini adalah yang sigma ini adalah konstanta Boltzmann gitu ya. Yang konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya adalah 5,67 kali dengan 10 pangkat min 8 Joule per sekon meter kuadrat Kelvin pangkat 4, atau yang bisa ditulis 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, dengan begitu berarti ya di sini kita harus menyelisihkan bahwasanya yang 200 Joule per sekon ini akibat adanya selisih. Ya. Nah, ketika kita menghitung selisih daripada ini gitu ya. Misalnya E kali sigma kali dengan A gitu ya, kali T2 pangkat 4 dikurangkan dengan E dikali dengan sigma kali A kali dengan T1 pangkat 4, maka apa yang akan terjadi? Ya, ini bisa kita tulis perhitungannya adalah E dikalikan dengan sigma kali A dikali dengan T2 kurang T1. Ini pangkat 4 kurang T1 pangkat 4. Sehingga di sini yang 200 sama dengan gitu ya. Langsunglah kita tulis yang ini aja. E-nya itu adalah 0,35
kali 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan A-nya adalah 0,42 gitu ya. Nah, dan perlu diperhatikan lagi karena ini satuannya adalah Kelvin, maka di sini juga harus dirubah dalam satuan Kelvin. Tambahin 273, yaitu adalah 298 Kelvin. So di sini ya yang dihitung gimana? Nah, karena nilainya ini nilainya ini positif gitu ya, daripada perhitungan yang di sebelah kanan ini jadinya 200, maka ini juga harus sesuatu yang nilainya positif gitu ya. Oke, wait dulu. Nah, ini haruslah haruslah bernilai positif. Berarti gimana? Ya, yang di luar harus lebih, di luar lampu gitu ya, yang di bagian lampunya itu harus lebih besar gitu kan ya. Oke, jadinya berarti ini T lampu gitu ya, T lampu pangkat 4 gitu ya, atau TL pangkat 4 dikurangkan dengan T ruangan, yaitu adalah 298 pangkat 4. So dengan begitu gimana cara ngitungnya? Ya udah, sebenarnya ini ngitungnya adalah 200 gitu ya per 0,35 kali dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 gitu ya, dikalikan dengan 0,42 sama dengan TL pangkat 4 dikurangin dengan 298 pangkat 4 gitu ya. So saya tulis begini dulu deh, gitu, biarkan aja. Nah, dengan begitu berarti TL pangkat 4 berarti setara dengan yang namanya gitu ya 200. Oke, itu dulu 200 per gitu ya. Ini biar kita nggak usah ngitung satu-satu deh, nanti kita hitung langsung sekaligus dengan menggunakan kalkulator gitu ya. Nah, 5,67 kali 10 pangkat min 8 kali 0,42 ditambah dengan 298 dipangkatkan dengan 4. Itulah TL pangkat 4. Ya sudah, nanti untuk TL pangkat 4-nya kita hitung dulu, baru nanti TL-nya adalah akar kuadrat dari 4 dari angka yang ada di sini ya. Nah, oke, so berarti ini kalau dihitung 200 per 0,35 200 per 0,35 dikali dengan 5,67 kali dengan 10 pangkat min 8, kemudian dikali dengan 0,42 gitu ya, kemudian ditambahkan dengan 298 pangkat 4, maka jawabannya sebesar segini ya, 3,1 sekian kali 10 pangkat 10 ya. Mungkin di sini saya tulisnya 3,2 aja ya. Saya lakukan pembulatan satu angka di belakang koma gitu ya, atau ya dua angka di belakang koma, jadinya 3,19 atau 188 deh kali dengan 10 pangkat 10. Ya sudah, ini berarti akar pangkat 4 dari 3,188 kali dengan 10 pangkat 10. Ya sudah, berapa tuh ya kan? Berarti suhu lampunya adalah akar pangkat 4 dari 3,188 kali dengan 10 pangkat 10. Dan jawabannya adalah sebesar segini. Ya, jawabannya adalah 422,5 sekian gitu. 422,55 ini dalam satuan Kelvin. So, di sini kita harus kurangkan dengan 273 karena kita di sini opsi pilihan gandanya harus dalam satuan derajat Celcius. Maka jawabannya adalah sebesar 149,55 derajat Celcius, atau bisa kita simpulkan suhu lampunya estimate to 150 derajat Celcius. Sehingga jawaban nomor 8 adalah yang C ya. Ini hasil perhitungannya. Oke. Nah, itu untuk nomor 8, dan kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah lampu, mungkin ini kita hapus terlebih dahulu aja ya untuk nomor 7 dan nomor 8-nya. Nah, untuk soal nomor 9 di sini kita punya informasi sebuah bola lampu dengan luas permukaan alias A-nya 0,28 meter kuadrat dengan temperaturnya berarti ini T lampu gitu ya, 200 derajat Celcius. Berarti ini jadinya 473 Kelvin ya, karena ditambahin 273. Kemudian emisivitas bahannya adalah E-nya adalah 0,35, dipergunakan untuk menerangi lampu, berarti T ruangan sebesar 15 derajat Celcius,
Berarti kalau ditambahin 273 adalah sebesar 288 ya. 288 Kelvin. Daya radiasi. Nah, daya radiasi itu adalah ya P gitu ya. P-nya itu berapa? Ya, sebenarnya kita tahu bahwasanya daya itu adalah apa? Kalau secara umum, daya itu adalah usaha yang dilakukan pada satuan waktu, ya kan? Nah, atau di sini karena berhubung usaha itu bisa kita estimasikan perubahan energi ataupun energi itu sendiri, makanya dalam daya radiasi ini nilai P-nya itu setara dengan yang namanya Q per T. So, berarti nilai P-nya ya setara dengan yang namanya ya E kali sigma kali A kali dengan ya ini berarti tadi kalau kita hitung berarti jadinya apa? Ya T lampu pangkat 4 dikurangkan dengan T ruangan pangkat 4 ya. Oke. So, dengan begitu langsung aja kita masukin angkanya 0,35 kali dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 kali dengan 0,28 dikali dengan yang namanya 473 pangkat 4 gitu ya. Nah, ini dikalinya begini aja ya, saya tulisnya 473 pangkat 4 dikurangi dengan 288 pangkat 4. So, berarti kalau ini kita hitung, nah ini langsung aja ya kita hitung sekaligus gitu. 0,35 kali 5,67 kali dengan 10 pangkat minus 8 kali dengan 0,28 dikali dengan yang namanya 473 pangkat 4 dikurangi dengan yang namanya 288 pangkat 4. Sehingga jawabannya sekitar segini nih. Ya. 239,91 Joule per sekon itu setara dengan 1 watt ya. Makanya di sini satuan Joule per sekon nih sebenarnya yang ini nih dijadiin 1 jadi watt. Makanya ada yang nulisnya watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4, ada juga yang nulisnya seperti yang di atas. Ya. Jadi ini satuannya adalah watt, yang dimana berarti P-nya tuh estimate tuh 240 watt. Sehingga jawaban soal nomor 9 adalah yang D. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10 untuk tes formatif yang kedua. Selama melakukan aktivitas ringan, seseorang yang masanya 70 kg menghasilkan, oke, berarti so kita tulis dulu M-nya adalah 70 kg. Terus energi gitu ya. So berarti kita tulis aja E dulu. 200 kilokal per jam. Berarti ini dalam satuan ada per T-nya gitu ya. Q per T lah kita tulis nggak apa-apa. Q per T alias ya 200.000 kalori per jamnya. Kemudian seandainya 20%-nya dipakai buat tenaga dan 80%-nya dipakai buat panas dan temperatur tubuhnya mula-mula 34 derajat Celcius, maka setelah 1 jam temperaturnya akan menjadi berapa gitu ya. Dan di sini anggap panas jenis kalor, berarti C-nya itu adalah 1 kilokal per gram derajat Celcius, atau bisa dikatakan ya 1000 kalori gitu ya per gram derajat Celcius. Nah, di sini berarti yang 200 kilokal per jam itu sebagian 20%-nya buat tenaga, 80%-nya buat panas. Dan panasnya itulah yang nanti digunakan untuk menaikkan suhu gitu ya. So dari sini gini, kalau Q per T atau menghasilkan energi sebesar 200 kilokal per jamnya, dan katanya di sini dengan 1 jam, oke. Berarti di sini kita udah punya informasi dalam T 1 jam maka nilai Q-nya ya 200.000 kalori. Nah, tapi di sini karena di sini C-nya dalam satuan kilokal, jadi di sini nggak perlu kita rubah, ya. Jadi biarkanlah seperti ini, ya. Berarti Q-nya adalah 200 kilokal, 200 kilokalori. Nah, ternyata dari ini ternyata kebagi 20% untuk tenaga gitu ya, 20% untuk tenaga.
Terus kemudian 80%-nya untuk panas. Nah, berarti dari sini kita lanjutkan lagi. Berarti Q yang kita gunakan alias Q efektifnya itu adalah 80% kali dengan 200. Berarti kita tulis ya 0,8 kali dengan 200, maka jawabannya adalah 160 kilokalori. Nah, dari sini ya, di sini ada hubungan M sama C. Ya, berarti ada hubungan dengan yang namanya MC delta T. Jadi di sini tulis aja Q-nya di bawah aja ya. Q-nya sama dengan 160 kilokalori. Ya sudah, berarti MC delta T itu sama dengan 160. M-nya itu 70 gitu ya. Tapi di sini karena satuannya mintanya dalam satuan gram, berarti masanya di sini jadinya 70.000 gram. Jadinya berarti 70.000 dikali C-nya 1 kali delta T-nya, itulah yang nanti kata langsung aja ya, delta T-nya berarti T2 dikurang dengan suhu awalnya adalah sebesar 34 sama dengan 160. Berarti T2 kurang 34 itu sama dengan 160 per 70.000. Berarti T2 sama dengan 160 per 70.000 gitu ya, ditambah dengan 34. So langsung aja kita hitung T2 nya berapa ya, biar nggak usah ngitung satu-satu. 160 per 70.000 ditambahkan dengan 34, maka jawabannya adalah sebesar 34,002 gitu ya, 34,002 002 gitu ya, 023 kilokal, seperti itu ya. Nah, di sini I don't think, entar dulu, 200 kilokal per jam, maka setelah 1 jam temperatur tubuhnya menjadi berapa? Nah, sedangkan di sini 1 kilokalori per gram derajat Celcius gitu kan. Cuman setahu saya ya, ini mirip kayak massa jenis air gitu, yang 4200 joule per kilogram derajat Celcius atau 1 kalori gitu. Nah, ini kalau semisal emang 1, harusnya menurut saya ini 1 kalori, karena di sini jawabannya nggak ada kan, nomor 10. Coba kita bereksperimen aja bahwasanya di sini bukan kilokal melainkan pakai kalori gitu ya. Jadi di sini saya mau mencoba bahwasanya di sini pakainya adalah kilokalori. So berarti untuk soal ini C-nya saya tulis 1 kalori per gram derajat Celcius. So dengan begitu berarti Q-nya di sini mungkin saya hitungnya dari sini aja kali ya. 70.000 gitu ya, dikali dengan 1 kali dengan T2 kurang dengan 34. Oke, berarti dengan begitu ini setara dengan yang namanya, ini kan 160 kilokal. Nah, karena ini kita maunya pakai kalori, di sini yang masih 1, dan berarti di sini kita kali 1000 di sini. 160.000. So berarti T2 kurang 34 itu sama dengan 160.000 per 70.000. So berarti T2 sama dengan 160.000 per 70.000 ditambah dengan 34. Nah, kalau ini dihitung, coba ya, saya hitung dulu 160.000 gitu ya. Dibagi dengan 70.000 tambah 34, hasilnya adalah 36,286 derajat Celcius. Nih. Nah, baru ada. Atau T2-nya estimate tuh 36,3 derajat Celcius. Sehingga jawabannya adalah B. Jadi soal nomor 10 supaya ada jawabannya atau ada sesuai dengan ada yang pilihannya adalah merubah daripada si ini bukan 1 kilokal melainkan 1 kalori per gram derajat Celcius.
Karena menurut saya agak sedikit nggak make sense gitu dari 34 ke sini dengan energinya menghasilkan 200 kilokal per jam. Sedangkan untuk massa jenisnya 1 kilokal per gram derajat Celcius. Berarti kecil banget dong gitu kan ya. Kecil banget naik suhunya gitu. Makanya dari itu saya curiga, ya udah coba deh kita pakai 1 kal gitu ya. Karena kalau saya cek di internet kurang lebih terkait dengan kalor jenis daripada tubuh manusia itu makanya tuh ada sekitar, ada yang infonya 0,8 sekian atau berapa, tapi satuannya kalori per gram derajat Celcius, bukan kilokal per gram derajat Celcius. Makanya coba saya cek, oh ternyata jawabannya beneran ada dong gitu kan, ketika kita rubah dari 1 kilokal ke 1 kalori gitu ya. Karena agak sedikit nggak make sense, 70.000 di sini 160 gitu kan ya. Nah berarti untuk menyeimbangkan, berarti ini nilainya harusnya 0,0 sekian gitu kan. Nah artinya berarti naiknya nggak signifikan gitu kan. Tapi di sini naiknya lumayan signifikan, 0,6, 2, bahkan sampai dengan 3,5. Tapi ternyata loh, kok gitu kan? Kok ternyata pas dihitung ya sesuai ya kan, 34, sekian. Nah, makanya saya agak curiga sebenarnya dari awal tuh di sini 160. Ini kilokal tapi di sini juga 1 kilokal, kok kayak agak sedikit gak make sense gitu ya. Oke, jadi nomor 10 kita revisi ya. Jadinya C-nya pakainya 1 kalori per gram derajat Celcius dan hasilnya 36,3 derajat Celcius. Oke. So dengan begitu ya, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah support saya di saweria.co ataupun ataupun traktir.id juga. Dan dengan begitu jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar di bawah, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.